Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram, ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha, khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita sampai bab keutamaan puasa ini. Hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum netepono sira bil ghanimatil baridati, kelawan ghanimah al baridah. Qalu matur sapa para sahabat, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, wa mal ghanimatul baridah, niku napa utawi al ghanimatul baridah? Qala dawuh Kanjeng Nabi, as-saumu tawi poso fisita ing dalem mangsa ketiga iku al ghanimatul baridah, disebut ghanimah al baridah. Para jamaah, dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, berusahalah kalian untuk mendapatkan al-ghanimah al-baridah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Al-baridah artinya dingin. Jadi harta rampasan perang yang dingin, artinya begitu. Para sahabat mboten paham nopo harta rampasan yang dingin nih. Ono sing adem berarti ono sing panas, kan begitu nih. Ono sing adem, ono sing panas. Maka Rasulullah kemudian menerangkan as-saumu fis-sita, berpuasa ketika waktu ketiga, musim kemarau, ketika panas. Nalikane musim ketiga kula jenengan niki kersa poso, itu artinya kita mendapatkan al-ghanimatul baridah, harta rampasan perang yang dingin. Artinya dingin itu menyenangkan.
menyenangkan, tidak membawa bahaya dan lain sebagainya. Sebab ada harta itu yang panas. Ono bondo niku sing panas niku antara lain warisan. Nah, warisan itu senajan halal tapi panas. Artinya apa sih dimaksud panas itu? Artinya panas itu Artinya panas itu karena kita ndak ikut berusaha mendapatkan, kita tinggal menggunakan, maka harta itu disebut panas. Oleh warisan saka wong tuan. Sebenarnya warisan itu amanah, gak melu rekoso tapi tinggal menikmati, maka itu amanah, maka itu aman. Jadi pirang-pirang ada kasus warisan itu tidak menambah kenikmatan tapi menambah kesengsaraan, kan begitu. Nah, disebut itu senajan barang halal tapi panas. Karek nggawe wae kok salah itu justru mendapatkan kemudorotan. Ini napa nggih? Ora usah rame urusan warisan karena itu termasuk sesuatu yang panas, halal tapi panas. Pun. Kenapa puasa ketika musim kemarau itu disebut ghanimah barida? Harta rampasan perang yang dingin, artinya menyenangkan, membawa manfaat, banyak manfaatnya. Al ajru bi qadri ta'al, bayaran niku apa jari rekoso niku. Jadi pahala itu mengikuti tingkat kesulitannya. Ana wong padha-padha nglakoni salat, tapi yang satu ini merasa kesulitan untuk sholat. Pas awake kesel, pikirannya akeh, utangnya akeh, mamane ngoten. Sing siji dalam keadaan awake sehat, tidak ada beban pikiran, maka pahala yang orang kesulitannya lebih banyak otomatis lebih banyak. Pun itu rumus itu rumus. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, justru disitulah ladang pahala itu terbuka luas. Dan jadi kok kula panjenengan merasakan ada kesulitan, sebenarnya kita akan diberi banyak pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh malih dalam sebuah hadis, barang siapa inna minad dunubi dunuban, kata Rasulullah begitu, inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala saumun wala hajjun illal humumu fi talabil ilmi. Sebenarnya di antara dosa-dosa itu ada beberapa dosa yang dosa ini tidak bisa dihapus dengan sholat 5 waktu, tidak bisa. Puasa Ramadan juga tidak bisa menghapus dosa ini. Ibadah haji sekalipun tidak bisa menghapus dosa ini. Ibadah yang wajib saja tidak mampu menghapus dosa ini, apalagi ibadah yang sunnah. Ibadah yang utama saja tidak kuat untuk menghapus dosa ini, apalagi ibadah yang sunnah. Maca Quran, maca istighfar ya tambah ra kuat. Wong sing salat wae ra kuat, poso Ramadan wae gak mampu, apalagi poso Senin Kamis. Illal humumu fi talabil ilmi, kecuali kesulitan ketika belajar ilmu agama. Ada kesulitannya di sini. Humum itu artinya kesulitan, susah. Panjenengan mulai kerja awak kesel, pikiran akeh,
arep budal neng masjid melu pengajian gerimis pisan. Kesulitan toh ini. Artinya kesulitan itu sengaja diciptakan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa yang sulit-sulit begini. Lu didelok kok, salah kudu kesel. Pikiran akeh arep budal nang masjid ngaji kok gerimis pisan wis turu ae. Maka dosa enggak jadi hilang. Lah kesulitan tadi sengaja diciptakan Allah untuk menghapus dosa-dosa kita yang sulit-sulit tadi, yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, ibadah haji, tidak mampu. Modal kaji larangi kaya ngono, antrine kaya ngono, angele kaya ngono nggih. Ibadah yang istitoah, apa istitoah? Wajib bila mampu, kan begitu nih. Termasuk ibadah yang pilihan itu saja tidak mampu menghapus dosa ini. Coba. Berarti apa? Kesulitan itu justru membuat terbukanya ladang pahala bagi kita. Jadi orang mukmin itu dipuji oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laisa li ahadin illa lil mu'min. Inna asabathu syarra syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Rasulullah mengatakan, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Semua urusannya menjadi baik. Berarti ciri orang mukmin ini. Orang mukmin itu semua urusannya apik. Tidak terdapat pada selain orang mukmin. Jadi liyane wong mukmin ora iso kabeh urusan dadi apik. Hanya khusus orang mukmin saja yang bisa menjadikan semua urusan itu menjadi baik. Inna asabathu syarra syakara fakana khairul lahu. Ketika orang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia segera bersyukur kepada Allah. Inna asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Ketika orang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia segera bersabar, maka itu juga menjadi baik. Jadi wong mukmin itu diapa-apakno tetap apik. Disenengno ya apik, dilarani tetap apik. Itu tanda orang mukmin. Tanda orang mukmin. Nih, diapiki ya apik, dieleki tetap apik. Kayak kula jenengan diapiki wong apik, dieleki wong katut, nah berarti gak patek mukmin. Sing lucu melih ngeten. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Sumeh, apik berarti. Tanggal 15 rodok mecucu. Tanggal 20 bantingan. Lah lagi mukmin kok mau mengikuti kalender, iki mukmin capopo ya. Ini kan aneh gitu nih. Paham maksudnya nggih? Waya duwe duit dadi wong apik, waya gak duwe duit. Lah ini bukan tanda orang mukmin. Jadi wong mukmin itu dinapak-napake tetap apik. Semua keadaan ketika diterima oleh seorang mukmin berubah menjadi baik. Terus tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang mukmin. Lah ngeten iki, ayo dijadikan alat untuk mengoreksi diri kita. Kira-kira awake dhewe kaya ngono apa ora. Kalau belum bisa seperti itu berarti gak patek. Wis kudu wani jawab ngoten nggih. Mun jawab ae modele gak patek wani. Lah betul, ini kan ciri, ini merupakan tanda. Kalau kita memahami agama, sebenarnya ya napa nih? Ada hal-hal yang itu yang seolah-olah itu tidak masuk logika, bukan tidak masuk akal. Akal itu selalu membenarkan wahyu, akal itu tidak pernah membantah sebenarnya logika kita.
Jadi logika itu kan kebenaran kebiasaan, bukan kebenaran hakiki. Itu perbedaannya di situ nih. Jadi logika itu kebenaran kebiasaan, bukan kebenaran hakiki. Nah, kalau akal itu kebenaran hakiki. Contoh ayatnya kan, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Ayat ini hitopnya untuk laki-laki, suami. Para suami itu diperintah wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan pengertian. Jadi wong lanang niku diperintah mempergauli istri dengan pengertian. Kalau ada perintah seperti ini, wong lanang dikongkon mempergauli istri dengan pengertian, ini artinya kabeh wong lanang cenderung gak pengertian. Ini harus dipahami. Nah, para ibu wis paham kabeh. Wong lanang itu gak patek-gatekno, mesti ngoten to? Heeh, ya memang begitu itu. Pun dah kabeh wong lanang itu kecenderungannya begitu, kecuali yang mampu mengendalikan diri. Nggih. Silakan diobservasi, pasti benar itu. Wong lanang itu diomongi pisan, pindho gak patek-gatekno. Mesti begitu kan? Jadi karena gawan bayine wis ngono, ya kudu dipaham. Lah, seorang laki-laki suami itu diperintah mempergauli istri dengan pengertian. Maka kita harus cerdas berpikir, oh berarti wong lanang iku gawan bayine gak patek. Itu harus begitu mikir. Kelanjutannya ayat. Fa in karitumuhunna fa asya'an takrabu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Bila kalian para suami menemukan istri-istri kalian itu megelno ati. Ayat Quran berbunyi begitu. Bila kalian para suami menemukan istrimu itu megelno ati. Semerap megelno ati. Napa megelno ati ini? Ayo bahasa Indonesianya megelno ati napa ya? Menjengkelkan. Kalau ada ayat seperti ini berarti pasti terjadi, ngoten. Ini para bapak tahu menangi bojone megelno ati ora? Wala ngomong gak tahu bojui. Loh, ayatnya sudah mengatakan begitu. Enggak. Lah, bila kita menemukan istri kita megelno ati. Fa asa an takrahu syai'a yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka perhatikan, Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak bagi kalian. Jadi kok mendapatkan istri kita megelno ati, artinya Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak bagi kita. Berarti apa? Pengertiannya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Tambah megelno tambah akeh kebaikan. Ngoten napa mboten? Jadi para ibu sing megelno. Saya mengatakan begini kadang dikritik orang, loh, lah ini Quran. Artinya semakin tinggi bobot ujian kita dan semakin pandai kita menyikapinya, semakin banyak kebaikan, kan begitu artinya. Nggih sampai kula guyoni kanca-kanca niku. Kowe duwe bojo siji kok cerewet. Nek kepingin ndang ngundak derajatmu tambah akeh kebagusanmu, rab yo loro sing luwih cerewet meneh. Tambah ana telu sing luwih cerewet meneh. Jawabe kanca-kanca, mungkin nek kuat Pak, nek gak kuat lak kendat. Ya iku urusanmu. Logikanya begitu kan? Nah, artinya apapun yang terjadi dalam hidup ini, bila diikat dengan syukur, diikat dengan sabar, maka berubah menjadi kebaikan yang tidak terhingga. Itu sifat orang mukmin. Lebih dari 70 cabang iman. Cabang iman itu 70 lebih. Cabang-cabang iman itu. Iman itu disebut sempurna atau yakin. Yakin itu semua cabang iman berkumpul jadi satu. Jadi kalau jenengan ini jane durung ana sing yakin, belum ada Mas. Masih belajar menjadi yakin. Kata Rasulullah, al yakinu al imanu kulluhu. Yang disebut yakin, yakin itu kemantapan hati.
adalah ketika cabang-cabang iman itu berkumpul menjadi satu, itu disebut yakin. Lebih dari 70 cabang iman itu bertempat pada dua, sabar dan syukur. Coba, penting banget ini berarti kan, sabar dan syukur. Wong ngomong sabar wakeh, tapi sing ngomong sabar durung karuan paham sabar iku sapa apa, belum tahu. Orang berbicara tentang syukur banyak, tapi mengenal tentang syukur, mengenal saja belum bisa, apalagi melakukan, kan begitu tuh. Nah, ini disiplin ilmu tasawuf memang yang membahas tentang itu. Para jamaah, sekedar gambaran mawon. Syukur itu 3 komponen. Satu, lisan. Lisannya berterima kasih. Wujud terima kasihnya antara lain dengan ucapan alhamdulillah. Antara lain. Jadi tidak harus ucapannya alhamdulillah, tidak harus. Antara lain lisannya mengucap alhamdulillah. Yang kedua, hatinya merasa bahwa apa yang didapat itu benar-benar pemberian Allah, sehingga senang dengan yang memberi, bukan senang dengan pemberian, sehingga gembira, senang kepada pemberi nikmat, bukan senang dengan nikmat itu sendiri. Sakit dipahami kalimat ini. Panjenengan diparingi kesehatan, sehat itu nikmat. Sehat itu nikmat, tetapi hampir semua orang ketika menerima kesehatan itu sing disenangi adalah sehatnya, bukan pemberi kesehatan. Hampir semua orang. Lu nek lisane tetap muni alhamdulillah, tetap lisane, tapi hatinya tidak pernah mencari pemberinya. Ini problem ini sebenarnya. Dalam ilmu tauhid itu termasuk problem besar. dalam ilmu tauhid. Betapa banyak orang itu mencari nikmat, bukan mencari pemberi nikmat. Kita pikir mendalam nih. Betapa banyak orang itu mencari nikmat, bukan mencari pemberi nikmat. Dalam kitab seorang ulama besar di dalam bidang ilmu tasawuf, Al-Imam Al-Qusairi, banyak orang itu Abdur Razak, Abdur Rahman, Abdul Ghani, Abdur Rahim, tetapi tidak banyak orang itu Abdullah. Apa itu artinya? Abdur Razak, hamba pemberi rizki, berarti mencari rizki dia. Abdurrahman mencari kasih sayang dia. Abdul Ghani mencari kekayaan dia. Tetapi tidak banyak orang itu Abdullah. Ini kata-kata orang tasawuf itu memang agak sulit dipahami. Jadi artinya begini, ringkas sih. Betapa banyak orang itu mencari nikmat, bukan mencari pemberi nikmat. Kan salah itu. Loh, kalau kita itu mencari pemberi nikmat, ketemu dengan pemberi nikmat, pasti didapatkan nikmat itu. Kalau kita mencari nikmat, maka bisa jadi nikmat itu berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Kan begitu kan? Maka komponen kedua orang syukur itu adalah hati meyakini, betul-betul memahami bahwa ini pemberian dari Allah. Ini nek komponen ilmunya nggak cukup, nggak akan pernah bisa, sudah. Meyakini, memahami bahwa itu pemberian Allah.
Jadi Allah yang menggerakkan hati seseorang sehingga seseorang itu berkenan memberikan kepada kita. Lah kalau orang punya pikiran seperti itu ndak iso susah. Nyambut gawe contohnya. Menawarkan, Pak saya punya keahlian seperti ini barangkali berkenan. Ternyata orang ini berkenan. Kita meyakini bahwa yang menggerakkan hati orang itu berkenan terhadap kita itu adalah Allah. Bila meyakini seperti itu, mafhum mukhalafahnya, bila orang itu tidak berkenan, berarti yang menjadikan tidak berkenan adalah Allah. Kira-kira loro hati napa mboten? Ndak punya sakit hati. Nawakno panganan ider mbok menawa ana sing gelem tuku, gak ana sing gelem tuku, susah ora? Ndak akan susah karena memahami Allah yang menjadikan orang itu beli atau tidak beli. Sementara kula njenengan nek ikhtiar kok ora hasil, kudu ngamuk ora? Berarti tidak memahami. Waktu angel didik heeh. Wis sing gampang-gampang mawon lah, sing gampang-gampang mawon, Bos. Tapi kadung muni piye? Komponen ketiga, lisan alhamdulillah, hati merasa bahwa itu dari Allah. Komponen ketiga, pemberian Allah digunakan di dalam ketaatan kepadanya. Bila tiga komponen ini kita lakukan, itulah yang disebut orang bersyukur. Apa yang menjadi pemberian Allah digunakan di jalannya. Jika duit ya digawe taat, tidak digunakan maksiat, tidak digunakan sekedar mengikuti kesenangan. Contoh sederhana mawon, kula jenengan karo Gusti Allah diparingi meripat mata. Mata itu adalah nikmat dari Allah. Kira-kira mata kita itu lebih banyak kita gunakan baca Quran, baca kitab, memandang istri atau suami kita, memandang anak-anak kita dengan kasih sayang, atau lebih banyak kita gunakan untuk buka WA? Dewi-dewi mawon. Jadi nek kula jelas nggak akan banyak buka WA ora duwe WA niku. Artinya apa? Mata kita ini nikmat pemberian Allah. Lebih banyak kita gunakan taat atau mengikuti kesenangan. Mengikuti kesenangan. Telinga kita, lisan kita itu nikmat pemberian Allah. Lebih banyak kita gunakan untuk apa? Padahal Imam Ghazali itu menyatakan isti'anatuka binikmatillahi ala maksiati ghayatul kufra. Menggunakan nikmat pemberian Allah untuk bermaksiat itu adalah puncak dari kekufuran. Puncak. Masuk akal nggih? Menggunakan nikmat Allah untuk melakukan maksiat itu adalah puncak kekufuran. Masuk akal. Jadi sampean ngrewangi tonggo, butuhe apa direwangi, tapi tanggane jenengan iki memfitnah panjenengan. Puncak megelo hati kan begitu kan? Kira-kira seperti itu. Puncak kekufuran. Lah padahal kufur itu dalam bahasa Al-Qur'an inna adzabi lasyadid. Siksane Gusti Allah nemen. Coba bayangkan ini. Maka kalau kepingin bermaksiat jangan gunakan nikmat dari Allah. Ono apa ora kira-kira? Ya ora ono, kabeh nikmat Gusti Allah. Ya artinya kalau kita ingin maksiat ya gunakanlah nikmat selain dari Allah. Ya tidak akan menemukan kabeh nikmate. Maka dalam bahasa Al-Qur'an disebut walakinna aksaron nasi la yaskurun. Tetapi sebagian besar manusia itu tidak mampu bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu Masya Allah. Rasulullah salate suwi. Rasulullah itu nek salat suwi, nek salat dhewe tadi.
Nek ngimami ora tau suwi. Hatta yatawarrama qadamahu, sampai kedua kaki beliau bengkak. Itu Rasulullah. Poso tidak terhitung. Rasulullah poso niku sak waya-waya. Jadi bar jamaah subuh wangsul garwane ditakoni, masak apa iki mau? Anu ngapunten Kanjeng Nabi, mboten wonten sing dimasak. Walah ketepaan aku poso. Tapi posone Kanjeng Nabi niku poso sak wayah. Ana poso sak wayah-wayah barang e. Dadi sunnah utama itu justru poso sak wayah. Wayah iku sunnah utama. Oke. Nek bahas sunnah Kanjeng Nabi luar biasa. Zikire Kanjeng Nabi top-topan. So, Kanjeng Nabi nek salat itu sering kali dalam keadaan menangis. Sampai ditangoni karo garwa-garwane Kanjeng Nabi niku. Panjenengan iki piyantun sing dijamin masuk surga. Kok ngedhumen ibadah? Napa mature Kanjeng Nabi? Apakah tidak boleh aku bersyukur kepada? Jadi orang bersyukur itu justru sudah tingkat atas. Sudah tidak punya keinginan apapun. Keinginannya adalah berterima kasih kepada Allah. Terus sementara kula jenengan matur suwun gak patek penjalukane syarat lah. Kan ngoten nggih. Nah, bersyukur itu mengikat nikmat. Nikmat pemberian Allah kemudian kita syukuri itu akan terikat, tidak akan lepas, bahkan bertambah. Jadi kembali para jamaah, setiap kesulitan itu hendaknya kita pandang sebagai ladang pahala. Tambah angel tambah akeh ganjaran. Bojo kok megelno ati akeh kebagusane. Kan ngoten nggih. Sing lanang kok gak patek gati akeh ganjaran. Bila kita menyikapi seperti ini, memandang hidup itu dengan bahagia. Lah inilah disebut kebahagiaan di sini. Nggih. Gak duwe duit utang akeh. Anak ndablek, bojo minggat, akeh masalah mamane nggih. Ladang pahala. Nekku nek gak kuat ya kendhat temenan. Artinya apa? Orang mukmin itu kuat, begitu loh, gitu. Kuat. Kenapa menjadi kuat? Karena orang mukmin tidak pernah merasa kuat. Enggak pernah. Orang mukmin itu tidak pernah merasa kuat. Orang mukmin itulah haula wala quwata illa billah, selalu bersandar kepada Allah. Mereka merasa mampu karena diberi kemampuan. Lah itu justru menjadi lebih kuat. Mereka merasa mampu karena diberi kemampuan. Ini kalau jenengan turung-turung wis merasa mampu dhisik dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku soma poso sapa man yauman sedina min Ramadhana saking sasi Ramadan. Ghufira maka den ngapura lahu keduwe man ma barang taqaddama kang wis kepungkur apa ma min dambi bayane saka dosane man. Wa ma ta'akhara lan barang ta'akhara kang keri apa ma fa idza tamama nalikane sampurna apa Ramadhanu sasi Ramadan. La yuktabu maka ora den catet alaihi ing tesiman apa dambun dosa ila haulil akhir tumeka marang taun kang buri. Fa imata maka nalikane mati sapa man qabla Ramadhana sadurunge sasi Ramadan akhara kang weneh jaa maka teka ya man yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Walaisa lan ora ana iku alaihi ing tesiman apa dambun dosa. Masya Allah, ini keutamaan puasa Ramadan. Barang siapa berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan, maka dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang
diampuni oleh Allah. Ya napa niki pemahaman? Dosa yang lalu berarti sudah selesai kita lakukan perbuatan dosa. Dosa yang akan datang, kok ana dosa akan datang piye? Berarti durung dilakoni nggih napa mboten? Kok di ngapura iku terus piye? Keterangan seperti ini banyak. Jadi banyak sekali dalam hadis-hadis menerangkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana pemahamannya? Dosa belum kita lakukan kok wis di ngapura. Bukan berarti kok aja nek wis poso sedina wae bulan Ramadan nglakoni dosa iku wis gak dianggap dosa. Enggak begitu artinya. Artinya dosa yang akan datang diampuni itu kita sulit melakukan dosa. Ngoten maknane. Nglakoni dosa niku lho angel. Nglakoni dosa niku angel. Enten hadis niku kan. Man safahani au safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah bersalaman denganku, kata Rasulullah, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku berurutan sampai hari kiamat. Kula salaman karo guru kula dengan cara ada caranya, beda, enggak seperti pada umumnya. Guru kula salaman karo guru kula, salaman karo gurune sampai Rasulullah. Dakhalal jannah, masuk surga. Penak ora? Enak. Modal salaman tok mlebu. Lho hadis lho itu betul. Saya sanad ke-30 dalam urutan hadis ini. Hadis musalsal bil musafahah namanya. Hadis musalsal bil musafahah. Saya ke-30. Kepengker Masjid Nurul Islam minta ijazah hadis ini. Artinya bagaimana memahami orang yang bersalaman ini kok keseret Rasulullah masuk surga? Artinya karena keberkahan sanad ini tadi yang bersambung langsung kepada Rasulullah, orang ini mendapatkan keberkahan doa dari beliau, sehingga orang seperti ini sulit melakukan maksiat. Bukan tidak bisa, mudah melakukan taat dan sulit melakukan maksiat. Artinya seperti itu. Gak kok terus nek bersalaman seperti ini wis enak aku apa wis mesti surga. Wah, akhirnya saya enggak begitu juga. Enggak seperti. Nah, sama dengan hadis ini. Dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang juga diampuni. Artinya apa? Sulit melakukan dosa. Pun. Fa idza tama Ramadan la yuktabu alaihi dzambun ila haulil akhir. Ketika selesai dia berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, maka tidaklah ditulis baginya dosa sampai tahun yang belakang, tahun yang akan datang, bukan yang belakang. Sampai tahun ngarep juga ana tulisannya dosa. Lampun ta. Wa in mata qabla Ramadan akhir jaa yaumal qiyamati wa laisa alaihi tambun. Lamun mati belum sampai Ramadan tahun depan, maka ketika hari kiamat dia datang tidak ada tulisan dosa baginya. Poso sedina dosa sing wingi karo sing akan datang diampuni. Sewulan penuh posone nggih, maka tidak ada catatan dosa sampai tahun depan. Penak toh? Jadi poso sedina tok Ramadan, dosa wingi karo dosa ngarep wis entek, berarti gak usah poso meneh sedina tok wae. Apakah begitu mawon artinya? Lah kan ndak begitu juga. Ndak begitu ngeten lho maksudnya. Poso sedina nalikane Ramadan menghapus dosa yang lalu dan akan datang. Dengan catatan apa? Niku nek posone di lah wis nek kena kalimat siji niki entek awake dhewe wis. Lho betul. Tengene hikam. Laula jamilu sadrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Bahasanya orang-orang yang alim itu memang masya Allah sulit dipahami.
Laula jamilu satrihi, seandainya tidak ada keindahan tutupnya Allah, lam yakun amalun ahlan lil qabul, tidak ada satupun amal itu pantas diterima oleh Allah. Berarti amal kita, peramal itu perbuatan kita itu satu pun tidak ada yang pantas diterima sebenarnya. Sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, sedekah kita, itu satu pun tidak ada yang pantas diterima. Kalau kita koreksi betul memang begitu. Sholat rutin iya, jamaah iya, khusyuk ya belas. Semua amal kita itu satu pun tidak ada yang pantas diterima oleh Allah. Terkadang Allah menerima amal kita itu karena keindahan tutupnya Allah. Apa keindahan tutupnya Allah itu? Allah gak gatekno kekurangan-kekurangan itu. Allah tidak mengamati kekurangan-kekurangan dalam ibadah. Kenapa Allah nggak terlalu memperhatikan? Karena pelakunya merasa kalau amalnya itu banyak kekurangan. Ngelakoni amal soleh niku gampang, tapi membersihkan penyakit dari amal soleh itu luar biasa sulitnya. Rodok pinter titik wis riya, rodok suke titik wis ujub, dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakitnya dalam amal soleh. Jadi penyakit amal soleh itu begitu banyak, begitu banyak. Mangane Rasulullah mengajarkan pada kita bar sholat niku digengken maca istighfar. Lu bar sholat kok dikon maca istighfar itu wong kebagusan kok ditumpuki kebagusan. Artinya apa? Kita diperintah untuk introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah bahwa sholat yang kita lakukan itu masih banyak kekurangan, kan begitu artinya. Lah ketika kita merasa begitu, merasa banyak kekurangan, itulah saat Allah mudah menerima amal kita. Ono wong ahli tahajud, tapi tahajudnya menjadikan dirinya takabur. Ono wong nglakoni zina, tapi mari nglakoni zina merasa dirinya hina dan bertobat kepada Allah. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Ono wong ahli sholat malam, ahli tahajud, ahli zikir, tapi mengantarkan dirinya takabur, merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan lain sebagainya. Ono wong ahli zina, begitu rampung zina merasa dirinya hina dan bertobat kepada Allah. Mana yang lebih baik? Dia sing nglakoni zina, makanya sesuk zina wae. Lho yo gak ngono juga, enggak begitu kan artinya. Kebaikan, ini bahasanya hikam ini nggih. Kebaikan yang melahirkan kedurhakaan itu adalah kesesatan. Kejelekan yang melahirkan kebaikan itu adalah kemuliaan. Ana wong Sayyidina Umar bin Khattab niku kurang dablek apa ketika masih jahiliyah. Semua dosa dilakukan. Ketika masuk Islam, semua baju kehinaan itu dilepas, bertobat kepada Allah. Lah wong tobat niku bahasane Quran, bahasane agama, bahasa Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang tobat, disenangi karo Gusti Allah. Iblis beribu-ribu tahun itu taat kepada Allah, beribu-ribu tahun. Hanya sekali saja iblis itu tidak taat, diperintah sujud pada Nabi Adam tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak sujud kepada Adam. Kenapa? Karena takabur. Jadi dosa pertama itu adalah dosa takabur. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk itu namanya takabur, dilakukan oleh iblis. Karena merasa iblis itu lebih apik
timbang Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis begitu. Adam itu gak ono apa-apane banding aku. Dosa pertama kali. Lah iblis ini takabur itu cuma sekali. Yaitu tok takabur. Oleh Allah dilaknati selama-lamanya. Lampun. Ibadah sekian ribu tahun kepada Allah yang dilakukan oleh iblis ini hilang semua. Coba bayang. Jadi para jamaah ngeten. Dalam kitab ini kan sering kita mendengar pahala yang begitu banyak. Contoh, idkhalus surur ala qalbil mu'min khairum min ibadati sittina sanatin. Menyenangkan hati orang mukmin itu lebih utama daripada ibadah sunnah 60 tahun. Enak toh? Jadi panjenengan ketemu wong mukmin diseneng-seneng nawa ganjarane lebih utama daripada ibadah sunnah 60 tahun. Wassalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Hadis lagi. Pertama malah ini. Uluk salam tenggene wong alim itu lebih utama daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Ayo ya napa? Nek ngomong ganjaran gampang. Mudah sekali. Sedekah siji diijoli 10. Nek teng fakir miskin. Sedekah siji diijoli 700 pada keluarga yang membutuhkan. Sedekah siji diijoli 1000 bila diberikan kepada orang yang tolabul ilmi. Tertinggi itu sudah. Jadi pahala yang tertinggi itu justru diberikan kepada orang yang tolabul ilmi. Senajan yang tolabul ilmi konglomerat. Loh betul itu, betul. Memang hadisnya begitu. Jadi mendapatkan pahala itu gampang. Catatannya mung loro. Napa? Nomor 1, ibadahnya diterima. Lah, itu nomor 1. Uluk salam bolak-balik neng kiai tapi gak diterima pangeran. Lagi padha wae, ora oleh apa-apa. Nyenengno atine wong mukmin bolak-balik tapi gak diterima Gusti Allah. Iki padha wae wong ora diterima, tidak ada pahala. Maka kita harus berupaya bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah. Carane kudu bener, niate kudu bener dan lain sebagainya. Yang kedua, kita mudah mendapatkan pahala, tapi pahala itu juga mudah hilang. Lah ini yang banyak orang tidak menyadari. Pahala itu mudah hilang. Contoh hadis. Rasulullah mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasud itu memakan kebaikan. Kebaikan kita yang lalu itu karena kita punya sifat hasud. Napa hasud niku? Apa hasud itu? Tamanni zawala nikmatal abdi ila ghairihi. Hasud itu adalah ringkese ngeten pun ringkes. Nek ana wong oleh tambahan nikmat gak trimo, nah itu. Tanggane bangun omah awake greges. Nah, itu termasuk golongan. Bar bangun omah tuku mobil anyar gres. Terus ngrasani karo koncone. Iku nyambut gawe apa empuh? Gak ngutuyul lah kira-kira. Lah itu termasuk hasud. Wong hasud. Ora seneng nek wong liya oleh tambahan nikmat apapun sudah. Koncone kok luwih pinter mboten trimo. Aku masih bodoh, tapi aku kira jujur. Iku masih pinter tapi seneng ngakali. Oh iku hasud punan. Babatala pinter tapi seneng ngakali. Wong ben urusane dhewe. Kan begitu kan? Nah, jadi itu namanya hasud. Lah hasud itu memakan kebaikan kita. Kebaikan kita yang pernah kita lakukan itu bisa habis karena sifat hasud, entek ganjaran. Contoh melih, al-ghibatu yuzilul amalus sholih. Ghibah itu menghilangkan amal soleh. Amal-amal soleh kita di masa lalu karena kita ghibah. Napa ghibah?
ngerasani wong. Itu bisa habis pahalanya karena perbuatan ghibah. Contoh melih. Man takalama bi kalami dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanati. Barang siapa yang berbicara urusan dunia di masjid, kata Rasulullah, neng masjid jagongan urusan dunia, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, maka amalnya 40 tahun dihapus oleh Allah. Coba bayangkan, 40 tahun kita sholat poso macam entek, berarti amal pahala itu mudah hilang. Ini kathah wong niku nek dalam bahasa agama suk teko teng Gusti Allah ngadep Gusti Allah dalam keadaan rugi. Rumangsa amale akeh, ganjarane akeh, begitu ngadep nang Gusti Allah ternyata kosong. Ndak ada apa. Ya karena begini-begini. Amale rumangsane akeh tapi gak ono sing diterima. Kenapa? Mungkin kemungkinan pertama karena enggak dielmoni. Kemungkinan kedua karena salah niat dan lain sebagainya. Ana meneh wong duwe amal akeh, rumangsa duwe amal akeh, teko sowan dhateng ngarsane Gusti Allah, ternyata habis. Kenapa? Ya karena amal itu mudah hilang pahalanya. Mudah hilang. Makanya para ulama niku menyederhanakan. Senajan kowe gak nglakoni ketaatan, angger orang lakoni maksiat bejo. Sing dilakoni ya salat 5 waktu, wis kuwi tok. Qobliyah ba'diyah blas. Duha ya ora tau, tahajud apa meneh. Ini salat tasbih apa meneh ora tau. Poso sing dilakoni ya Ramadan tok, liyane ya ora tau. Senin Kamis 12. Ramadan wae kepaksa. Apa sungkan liyane poso dhek gak poso, akhire melu poso. Ndak masalah. Sing penting aja maksiat. Karena meninggalkan maksiat itu derajatnya lebih tinggi daripada melakukan ketaatan. Betul ini? Kabeh wong iso salat duha, semua orang bisa. Kabeh wong iso salat tahajud bisa. Maca Quran bisa, semua orang bisa. Tapi meninggalkan maksiat itu hanya orang pilihan. Pirang-pirang wong niku ahli salat tahajud, tapi dalam hatinya riya, ujub. Padahal riya ujub itu sumber maksiat. Gini betul. Nah, lagi. Jadi para ulama kita itu menyederhanakan. Wis kowe ketak mangane dalam bahasa agama, takwalah kepada Allah sak mampumu. Apa yang aku perintahkan, wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan lakukan semampumu, kata Rasulullah. Sebaliknya apa yang aku larang tinggalkan semua. Jadi nek nglakoni taat niku sak mampune. Ya kecuali sing wajib, nek wajib ya tetap semua harus dilakukan ya. Sing wajib lakukan semua. Nek sing sunah lakoni sak mampu. Tapi nek meninggalkan maksiat, semua tinggalkan. Jadi lebih berat mana? Meninggalkan maksiat. Ana wong nek bengi turu, napa kok turu? Aku nek melek ketemu wong timbang ngrasani wong, akhirnya turu. Itu pahalanya lebih besar daripada sholat malam itu. Ana wong neng warkop, nyapa neng warkop ngopi. Aku nek neng warkop itu terus pikiranku padang, gak mikir sing aneh-aneh. Nek aku tengok-tengok karo kanca-kanca iku terus pikiranku aneh-aneh. Badi lara ati, ngrasani wong dosaku akeh. Justru nang warkop iki ganjarane luwih akeh. Nggih mboten? Mulai meneh nang warkop ae terus. Ya enggak begitu juga. Ini kan gambaran-gambaran begitu kan. Bahwa meninggalkan maksiat itu derajatnya lebih tinggi daripada melakukan ketaatan. Betul. Betul. Nah, nggih.
Pun para jamaah, artinya seperti itu. Jadi Allah itu begitu mudah menghapus dosa kita, begitu mudah memberi pahala terhadap kita. Tapi harus diingat dengan catatan amal kita diterima oleh Allah. Yang kedua, kita harus pandai-pandai menjaga agar amal itu tetap ada pahalanya. Berusaha jangan sampai hilang amal. Pun para jamaah, sampai situ dulu keterangan kita tentang beberapa keutamaan puasa. Monggo barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Iya, monggo. Waalaikumsalam. Bab Nggih. Pertanyaan pertama, bagaimana mengetahui amal ibadah kita diterima? Ngoten nggih. Pertanyaan kedua, apa itu maksiat? Begitu. Pertanyaannya enteng, jawabannya abot. Bagaimana mengetahui amal kita diterima oleh Allah? Itu problemnya. Kita tidak pernah tahu itu. Sebab Allah itu nggak pernah mengeluarkan tanda terima itu rotok masalah itu. Jadi kita sholat itu nggak ono tanda terima nih. Seandainya Allah berkenan memberikan tanda terima, koyo ayem mawah dewi. Arba'atus sakawati, kata Rasulullah. Alamatus sakawati arba'atun. Walik. Tandanya orang celaka itu ada 4, kata Rasulullah. Apa yang pertama? Nisyanu dzunubil madiyah wa huwa indallahil mahfudah. Tandanya orang celaka itu 4. Yang pertama, melupakan dosa yang telah dilakukan, padahal dosa itu tercatat di sisi Allah. Niki kebiasaan kita, kebiasaan jelek kita. Nek bareng nglakoni dosa niku terus lali, ndak bertobat. Ini artinya lali itu begitu nih. Lupa bahwa telah melakukan dosa. Coba jenengan angen-angen, engko lak ngono. Nek bareng nglakoni dosa itu jarang terbayang-bayang. Ya Allah, aku bareng nglakoni dosa, terbayang itu jarang kita itu. Tengene kitab Ihya Ulumuddin itu diterangkan. Ada seorang ulama menerima tamu, tamunya juga para ulama-ulama besar juga. Menghormati tamu, beliau nyuguhi daharan. Bahasa kita mungkin untuk menyederhanakan, gorengan-gorengan lah. Telo goreng, pisang goreng apal. Setelah tamunya ini pulang, maka tuan rumahnya mengantarkan sampai keluar rumah. Sunnah itu. Jadi memuliakan tamu itu ketika tamu pulang mengantarkan sampai mana? Sampai mana? Sunnah sampai perbatasan desa. Gak ono sing nglakoni to sunnah niki. Heeh. Gak ono sing nglakoni blas wisan nggih. Paling tidak sampai ujung gang lah nggih. Dilakukan oleh beliau ini. Lah ketika habis mengantarkan tamunya pulang, beliau berjalan kembali pulang. Melihat tangannya ini banyak minyak bekas maem gorengan tadi. Tanpa disadari tangannya ini dibersihkan dengan cara diusapno temboke tonggo sing diliwati. Koyoke tau nglakoni kabeh deh. Tanpa disengaja itu bisa. Begitu sampai rumah langsung teringat, ya Allah, aku ngresiki tangan iki mau karo temboke tonggo, durung pamit sing duwe tembok. Maka diparani itu, diminta ridhonya. Setelah minta ridhonya, dia mohon ampun kepada Allah, tobat gara-gara enggak pamit ini, walaupun sudah minta ridhonya dan diridhoi oleh yang pemilik tembok. Beliau ini bertobat kepada Allah selama 40 tahun.
terbayang-bayang dosa perbuatan itu di pelupuk matanya 40 tahun. Coba, tidak pernah melupakan dosa. Kira-kira awake dhewe ngoten. Wong dosa mau saiki wis lali lho, masyaallah lho. Makanya kata Rasulullah, alamatus sakawati arbaatun, tanda orang celaka itu 4. Yang pertama, mudah melupakan dosa. Kalau kita teringat dosa itu kan gawane kepingin jaluk ngapura terus kan begitu kan? Nah, mudah melupakan dosa. Yang kedua, tanda orang celaka kedua itu wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilat amruddat, mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan padahal kita tidak pernah tahu diterima atau tidak. Nah, tanda diterima apa? Yaitu tadi tandanya tidak pernah tahu diterima atau tidak. Kita tidak pernah tahu itu. Banyak hadis itu meriwayatkan ada sahabat itu ndereke Kanjeng Nabi perang Sabil melawan orang-orang kafir, mati. Begitu jenazahnya sampai ke rumah, ibunya mengatakan, hani'an laka hajartu bi Rasulillah. Ibunya sahabat yang meninggal itu kemudian mengatakan, sungguh beruntung kamu ini, kamu hijrah menyertai Rasulullah, kamu berperang bersama dengan Rasulullah, mati bersama Rasulullah dalam keadaan mati syahid. Kata ibunya ini, langsung ditegur oleh Rasulullah, langsung ditegur itu, Bu, aku gak ngerti anakmu iki sok mlebu swarga apa ora, kowe kok luwih ngerti timbang aku, kata Rasul. Padahal wis jelas nih, hijrah bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, mati dalam keadaan mati melawan orang kafir. Sing wis kaya ngono jelas itu Rasulullah menegur. Durung karuan anakmu mlebu swarga, kata Rasulullah begitu. Ini kalau jenengan jangan mudah mengatakan ana wong tengah-tengah salat mati, oh swarga. Lho, modelnya kayak pengurus swarga ya. Jangan mudah mengatakan begitu, Kalau mengatakan begini boleh. Nek teko tondo-tondone koyoke mati sing apik. Nah, boleh. Bila melihat tanda-tandanya, ini tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Boleh. Nah, terus ngomong, wah, swarga iki. Kaya dadi pangeran ae awakmu kan begitu kan. Nah, itu kita sering begitu, sering toh nggih. Nek jarine wong Surabaya kemoncolen, napa kemoncolen? Berlebihan. Berlebihan. Pun tanda orang celaka yang jadi kita tidak pernah tahu ibadah kita diterima atau tidak pernah tahu, dan memang sengaja tidak diberitahukan. Kenapa? Seandainya kita tahu ibadah kita diterima, maka kita akan bermalas-malasan untuk ibadah, kan begitu kan? Seandainya kita tahu ibadah kita diterima, maka kita akan menjadi orang yang bangga diri, padahal itu tidak disenangi oleh Allah. Tanda yang ketiga, wa nadharu ila man fawqahu fid dunya. Tanda orang celaka ketiga, silau dengan orang yang urusan dunianya lebih tinggi daripada dirinya. Nek ana wong urusan dunia lebih tinggi dari dirinya, dia itu silau. Wa ila man dunahu fid din. Tanda yang keempat, meremehkan orang yang urusan agamanya lebih rendah daripada dirinya. Oh, niku tandane wong cilaka. Panjenengan maca Quran lancar. Suatu ketika nang masjid ana wong maca Quran dudukan. Panjenengan gak ngelokno, tapi dalam hati ngomong, gak ngelokno, lisane ini gak ngelokno. Tapi begitu liwat atine muni, oh tuwek goblok. Nah, atine tok sing muni. Itu meremehkan itu. Tidak boleh, itu tanda orang celaka itu. Loh begitu ya. Nah, jadi kita mungkin telah menjadi orang baik, tapi belum tentu kebaikan kita itu diterima oleh Allah. Orang lain mungkin belum jadi orang baik,
Tapi dia berusaha baik. Justru usaha ini yang dilihat oleh Allah. Ini 4 tanda orang yang celaka. Terus ngoten nih. Yang kedua, apa mau? Oh, maksiat nih. Apa maksiat itu? Maksiat itu segala sesuatu yang keluar dari batas Allah. Meripat delok WA mosok mboten nangsal, Pak. Melihat WA itu boleh, melihat HP itu boleh. Cuman yang menjadi permasalahan apa yang dilihat. Yang dilihat itu sesuatu yang manfaat atau sesuatu yang ada nih. Boleh, bukan tidak boleh, boleh. Jadi maksiat itu adalah bila orang keluar dari batas-batas Allah. Itu disebut dengan maksiat. Kecintaan kita melakukan ketaatan atau kesenangan kita mengikuti nafsu itu perlu menjadi sebuah pertimbangan. Seneng ngelakoni zikir itu menunjukkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Seneng tenguk-tenguk jagongan, ngerumpi bahasane arek sakniki itu menunjukkan mengikuti nafsu. Nah, ayo kita timbang. Kira-kira jenengan tak jak istighosah 3 jam, njaluk meneh napa kapok? Ngeten pun. Contoh sing gampang-gampang. Bar pengajian rutin esuk niki, umpama bar ngaji terus tak omong, para jamaah sing rawuh ngaji monggo nderek kula teng Malang. Kenapa, Pak? Makan-makan. Milih dhewe mangane. Kira-kira sampean budal mboten? Nek bar ngaji niki terus kula omongi para jamaah sing rawuh ngaji monggo nderek kula teng Malang. Enten apa, Pak? Pengajian. Budal mboten? Sudah, itu ukuran kita lah, ukuran nggih. Bar ngaji meneh. Tapi nek dijak mangan, tahu muni bar mangan meneh. Lah ini kan hal-hal kecil yang sebenarnya mempengaruhi rekaman pikiran kita, begitu kan ya? Mempengaruhi. Jadi mengikuti ngeten sebabnya. Orang itu disebut imannya sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu, kata Rasulullah. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga kesenangannya itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah itu kan membawa ajaran. Bila kita senang dengan ajaran Rasulullah, senang melakukannya, itu tanda iman yang sempurna. Senang maca Quran, senang sembahyang bengi, senang sedekah, senang ngaji, senang wiritan, senang memang. Senang, bukan asal-asalan. Senang. Itu tanda iman yang sempurna. Sementara kula njenengan kan setengah kepeksa. Kan ngoten iki setengah kepeksa. Jadi kita masih belajar menjadi cinta tadi. Sudahlah, kalau ngomong cinta itu waduh kita begitu jauh. Orang yang ibadahnya itu landasannya cinta, maka dia akan senang melakukan ibadah itu. Tidak ada keterpaksaan, tidak muncul kebutuhan, kepentingan tidak akan muncul karena cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dalam bahasa Quran. Orang-orang beriman itu begitu tinggi rasa cintanya kepada Allah. Cinta kepada Allah itu tinggi, pol. Dan nek seneng Gusti Allah niku tidak akan mungkin dia berpaling dari Allah. Salat ketemu Gusti Allah, zikir ngadep Gusti Allah, maca Quran jagongan karo Gusti Allah, maka dia tidak akan pernah melepaskan itu. Karena bertemu dengan yang dicintai. Koyoke pun sak wonten mawon, iki tambah suwi tambah dawa nerangno niki. Sampun ngoten riyen nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.